Berabad-abad setelah anak itu menggambar garis sederhana menuju ruang kosong, dunia telah berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan generasi Sisi, Ming, Kala, maupun Aruna, tetapi perubahan itu tidak datang dari pintu misterius, energi kuno, atau kemampuan mengendalikan waktu. Manusia berubah karena mereka terus hidup. Kota-kota lama tumbuh menjadi pusat peradaban baru, sebagian tenggelam dan digantikan kota lain, bahasa berubah, batas negara bergeser, teknologi berkembang hingga perjalanan yang dahulu membutuhkan berbulan-bulan dapat ditempuh dalam hitungan jam, dan manusia mulai membangun permukiman jauh dari bumi. Museum Keluarga Sen tetap berdiri meskipun berkali-kali direnovasi. Banyak pengunjung menganggap kisah di dalamnya sebagai campuran sejarah, legenda, dan peringatan filosofis dari zaman ketika manusia terlalu percaya bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan mengendalikan sesuatu. Buku, rumah, disimpan dalam ruang kaca bersama jam tanpa jarum yang telah pecah menjadi dua. Tidak pernah ada tulisan baru. Tidak pernah ada gerakan. Para peneliti berkali-kali memeriksa keduanya dan tidak menemukan sifat yang berbeda dari benda tua biasa. Seiring berjalannya generasi, bahkan keluarga yang memiliki hubungan darah dengan Sisi tidak lagi merasa diri mereka istimewa. Nama Sen hanya menjadi salah satu nama dalam silsilah yang sangat panjang. Anak yang dahulu menggambar garis akhirnya tumbuh menjadi seorang penjelajah bernama Elan. Gambar masa kecilnya tetap ia simpan tanpa mengetahui mengapa benda sesederhana itu terasa penting. Ia tidak pernah menemukan pintu waktu, tidak pernah mengalami pengulangan, dan tidak pernah mendengar suara dari masa lalu. Kehidupannya justru dipenuhi masalah biasa, kegagalan sekolah, persahabatan yang rusak, cinta pertama yang tidak bertahan, kematian orang tua, pekerjaan yang beberapa kali berubah, serta pertanyaan mengenai apa yang ingin dilakukannya sebelum hidup berakhir. Ketika manusia mulai membangun kapal antar bintang pertama yang dirancang untuk perjalanan sangat panjang menuju sistem bintang lain, Elan menjadi salah satu orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Bukan sebagai ilmuwan utama, melainkan sebagai ahli sejarah budaya yang bertugas menentukan catatan apa yang harus dibawa oleh generasi pertama penjelajah. Kapal itu tidak memiliki teknologi untuk melampaui waktu. Perjalanannya akan berlangsung puluhan tahun. Sebagian orang yang berangkat mungkin tidak pernah kembali ke bumi. Ketika panitia bertanya benda sejarah apa yang paling penting untuk dibawa, banyak orang memilih catatan perang, penemuan teknologi, karya seni, dan peta peradaban. Elan memilih salinan 1 halaman kosong dari buku, Rumah. Ketika ditanya alasannya, ia mengatakan manusia yang pergi ke dunia baru tidak hanya membutuhkan catatan tentang siapa mereka dahulu. Mereka membutuhkan pengingat bahwa bagian terbesar kehidupan mereka belum ditulis. Kapal yang kemudian diberi nama Harapan berangkat membawa hampir 2.000 orang. Tidak ada upacara mistis, tidak ada ramalan. Mereka meninggalkan bumi karena sebuah planet yang dapat dihuni telah ditemukan dan manusia ingin mengetahui apakah kehidupan dapat berkembang di tempat lain. Perjalanan berlangsung sesuai hukum alam. Tahun pertama penuh semangat, tahun kedua dipenuhi rutinitas, dan setelah 1 dekade kapal berubah menjadi dunia kecil dengan generasinya sendiri. Anak-anak lahir di ruang angkasa tanpa pernah melihat laut sungguhan. Orang tua menceritakan bumi melalui kenangan. Beberapa penumpang meninggal sebelum mencapai tujuan. Elan menua. Ia sering duduk bersama anak-anak di ruang observasi, menunjukkan titik cahaya yang merupakan matahari dan menjelaskan bahwa rumah tidak selalu berarti tempat seseorang berada. Sekarang, kadang rumah adalah tempat yang membentuk seseorang meskipun tidak mungkin dikunjungi lagi. Seorang anak perempuan bernama Sena sangat tertarik pada kisah Museum Sen. Ia bertanya apakah benar manusia dahulu dapat mengulang waktu. Elan menjawab, tidak tahu seberapa harfiah catatan tersebut harus dipercaya, tetapi ia yakin pesan utamanya benar. Setiap kali manusia memperoleh kemampuan besar, pertanyaan terpenting bukan apa yang dapat dilakukan, melainkan siapa yang berhak menentukan akibatnya bagi orang lain. Sena menyimpan kalimat itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika Elan meninggal dalam perjalanan, Sena menjadi penjaga arsip kapal. Ia meletakkan gambar garis milik Elan di samping salinan halaman kosong buku. Rumah. Tidak terjadi apa-apa.
Tidak ada tulisan misterius. Namun tepat 27 tahun setelah keberangkatan, kapal menerima sinyal dari arah planet tujuan. Sinyal tersebut sangat sederhana. 3 denyut, jeda, 3 denyut lagi. Para ilmuwan awalnya mengira itu fenomena alam, tetapi pola tersebut berulang pada interval yang terlalu teratur. Kegembiraan berubah menjadi ketegangan. Jika sinyal berasal dari kecerdasan lain, manusia mungkin bukan. Kehidupan sadar pertama di planet tujuan. Kapal tidak dapat berbalik dengan mudah karena sumber daya telah dihitung untuk perjalanan satu arah menuju koloni. Dewan kapal harus memutuskan, apakah melanjutkan, mengubah lintasan menuju planet lain yang jauh lebih berbahaya, atau mengirim pesan balasan. Perdebatan berlangsung berminggu-minggu. Sebagian ingin mengirim salam, sebagian takut mengungkap posisi kapal, sebagian mengatakan mereka tidak berhak mendarat di dunia yang mungkin sudah dihuni. Sena teringat sejarah lama tentang manusia yang berkali-kali membuat keputusan untuk pihak lain atas nama hasil terbaik. Ia mengusulkan pilihan paling sederhana, jangan mendarat sebelum mengetahui siapa yang mengirim sinyal. Mereka mengirim balasan berupa pola matematika dasar, bukan bahasa. Sinyal dari planet berhenti selama 3 hari. Kemudian datang jawaban, bukan pola matematika, sebuah gambar, garis horizontal, satu titik di awal, ruang kosong di ujung. Sena membeku ketika melihatnya. Gambar itu hampir sama dengan gambar yang dibuat Elan saat kecil berabad-abad setelah era Sisi. Secara rasional, kemiripan tersebut dapat menjadi kebetulan. Garis dan titik adalah bentuk universal, yang sangat sederhana. Namun ketika sinyal kedua datang, terdapat simbol lain. Sebuah rumah, bukan bentuk rumah bumi secara tepat, hanya struktur sederhana yang secara konseptual menyerupai tempat berlindung. Di bawahnya terdapat pola yang setelah diterjemahkan secara matematis berarti, kami juga pergi dari rumah. Kapal harapan dipenuhi keheningan. Mereka tidak sedang menuju dunia milik peradaban asli planet tersebut. Mereka sedang menuju tempat yang juga dipilih oleh para pengembara. Sena mengirim pertanyaan, dari mana kalian berasal? Jawaban membutuhkan 16 jam. Kami tidak tahu lagi. Peradaban yang mengirim sinyal telah tinggal di planet itu selama ribuan tahun. Leluhur mereka datang dari tempat sangat jauh, tetapi sebagian besar catatan perjalanan hilang. Mereka tidak mengetahui planet asal. Mereka hanya memiliki satu legenda, nenek moyang mereka meninggalkan rumah karena langit mereka akan mati. Ketika kapal harapan akhirnya memasuki orbit, mereka tidak langsung turun. Komunikasi berlangsung selama berbulan-bulan. Kedua pihak belajar bahasa masing-masing perlahan. Makhluk di planet itu berbeda dari manusia tetapi tidak terlalu asing secara emosional. Mereka memiliki keluarga, kehilangan, seni, konflik, rasa takut, dan kenangan. Mereka menyebut diri mereka Luma. Hal pertama yang membuat Sena terkejut bukan teknologi mereka, melainkan cara mereka memahami waktu. Bahasa Luma tidak memiliki kata yang tepat untuk masa depan. Mereka menggunakan ungkapan yang berarti ruang yang belum diberi bentuk. Ketika Sena menunjukkan salinan gambar garis milik Elan, seorang tetua Luma menjadi sangat diam. Ia membawa Sena melalui komunikasi jarak jauh, melihat benda tertua yang dimiliki peradaban. Mereka, sebuah lempeng batu dari kapal nenek moyang. Di atasnya terdapat lingkaran besar, dan satu titik kecil di luar lingkaran. Sena merasa darahnya membeku. Simbol itu sama dengan simbol pengamat di catatan kuno keluarga Sen. Namun ia menolak mengambil kesimpulan cepat. Ia meminta pemeriksaan ilmiah. Usia lempeng tersebut jauh lebih tua daripada kedatangan manusia di planet itu dan mungkin bahkan lebih tua daripada seluruh peradaban modern bumi. Tidak mungkin simbol itu dibawa manusia. Untuk pertama kalinya muncul kemungkinan bahwa sesuatu yang selama ini dianggap lahir dari pengulangan sejarah manusia mungkin memiliki asal yang lebih luas. Sena mengirim gambar simbol 12 lingkaran. Luma tidak mengenalnya. Ia mengirim simbol 9 segel. Tidak dikenal. Ia mengirim gambar buku, rumah. Tidak ada reaksi. Hanya lingkaran dengan titik di luar yang sama. Tetua Luma kemudian menerjemahkan tulisan kuno di bawah simbol mereka. Yang melihat dari luar memilih masuk. Sena hampir tidak mampu berbicara. Kalimat tersebut menyerupai kisah kala. Tetapi lempeng Luma jauh lebih tua. Jika tanggalnya benar,
pola pengamat bukan pertama kali terjadi pada manusia. Mungkin setiap peradaban yang berusaha keluar dari urutan waktu pada akhirnya menciptakan sesuatu yang mengamati mereka, atau kemungkinan yang lebih aneh, pengamat yang pernah masuk menjadi kalah hanyalah satu bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sena menghubungi bumi. Pesan membutuhkan waktu sangat lama untuk tiba dan balasan lebih lama lagi. Tidak ada solusi cepat. Untuk pertama kalinya manusia benar-benar merasakan batas jarak. Mereka tidak dapat meminta leluhur menyelesaikan masalah, tidak dapat membuka masa lalu, tidak dapat mengulang keputusan. Mereka harus memilih sendiri. Kapal Harapan akhirnya mendapat izin mendarat di wilayah kosong yang disepakati bersama Luma. Pertemuan pertama berlangsung tanpa peristiwa besar. Tidak ada perang, tidak ada persahabatan instan. Kedua pihak takut dan penasaran. Mereka membuat kesalahan dalam komunikasi. Beberapa manusia menganggap kebiasaan Luma kasar. Sebagian Luma menganggap manusia terlalu banyak bertanya. Konflik kecil terjadi mengenai wilayah, sumber daya, dan aturan. Tetapi mereka terus berbicara. Sena menghabiskan bertahun-tahun mempelajari lempeng kuno. Ia menemukan bahwa simbol titik di luar lingkaran muncul hanya sekali dalam seluruh sejarah Luma. Catatan di sekitarnya menggambarkan peristiwa yang disebut malam tanpa berikutnya. Pada malam itu, ribuan tahun lalu, seluruh peradaban Luma merasa hari esok tidak akan datang. Bukan karena bencana, mereka kehilangan kemampuan membayangkan masa depan. Semua keputusan terasa sudah pernah terjadi. Semua kemungkinan terasa diketahui. Kemudian seorang anak muncul, tidak diketahui asalnya. Anak itu hidup bersama mereka selama 70 tahun. Ia mengajarkan satu gagasan, ketidaktahuan bukan kekurangan. Ia adalah ruang tempat pilihan menjadi nyata. Setelah anak itu meninggal, kemampuan membayangkan masa depan kembali. Namanya dalam bahasa Luma berarti sesuatu yang sangat dekat dengan satu kata manusia. Kala, Sena duduk berjam-jam setelah menerjemahkan bagian itu. Tidak mungkin kala manusia hidup ribuan tahun lalu di planet lain. Maka nama tersebut mungkin kebetulan. Atau terjemahan konsep. Namun kisahnya terlalu mirip. Ia mencari bagian terakhir. Di sana tertulis, ketika aku pergi, jangan mencariku di masa lalu. Aku tidak datang dari sana. Jangan mencariku di masa depan. Aku juga tidak datang dari sana. Aku datang dari tempat yang muncul setiap kali. Makhluk sadar bertanya apakah hidupnya dapat berbeda. Sena akhirnya memahami, pengamat bukan satu makhluk. Ia adalah fenomena. Kesadaran yang cukup maju selalu menciptakan kemungkinan dalam pikiran. Ketika suatu peradaban mulai mencoba menguasai semua kemungkinan itu, mereka menciptakan, luar urutan, sebuah lapisan informasi yang tidak termasuk satu sejarah. Manusia menciptakan versi mereka. Luma pernah menciptakan versi mereka. Mungkin ribuan peradaban lain juga. Sebagian memilih masuk, sebagian mungkin tetap di luar. Sena bertanya kepada tetua Luma mengapa mereka tidak pernah mencoba teknologi waktu lagi. Tetua menjawab sederhana, karena leluhur kami meninggalkan satu aturan. Ia menunjukkan kalimat terakhir pada lempeng. Jika suatu hari kami bertemu peradaban lain yang juga pernah mencoba menguasai waktu, jangan tanyakan siapa yang lebih dahulu. Tanyakan apakah mereka sudah berhenti. Sena tertawa sambil menangis. Manusia memang sudah berhenti. Luma juga. Dua peradaban bertemu bukan karena salah satunya menguasai waktu. Mereka bertemu karena keduanya akhirnya memilih bergerak maju. Puluhan tahun kemudian, koloni manusia dan kota Luma hidup berdampingan meskipun tidak selalu damai. Ada perdebatan politik, kesalahpahaman budaya, bahkan beberapa konflik serius. Namun, tidak ada pihak yang menggunakan sejarah lama sebagai alasan untuk menguasai yang lain. Sena menjadi tua. Sebelum meninggal, ia membuat salinan lempeng Luma dan meletakkannya di samping halaman. Kosong buku, rumah, dua peninggalan, dua peradaban, pesan yang hampir sama. Pada hari terakhirnya, seorang anak Luma bernama Arel mengunjunginya bersama seorang anak manusia bernama Nia. Mereka bertanya apakah masih ada peradaban lain. Sena menjawab, hampir pasti. Apakah mereka seperti kita? Tidak tahu. Apakah mereka baik? Tidak tahu. Apakah mereka berbahaya? Tidak tahu. Nia tertawa. Banyak sekali yang tidak diketahui. Sena tersenyum. Bagus. Anak-anak bingung. Kenapa bagus? Karena kalau semuanya sudah diketahui,
kalian hanya akan mengulang apa yang sudah ada. Ia menunjuk langit. Ruang kosong bukan sesuatu yang harus ditakuti. Setelah Sena meninggal, kedua anak itu tetap berteman. Mereka tumbuh dalam dua budaya. Belajar dua cara melihat kehidupan. Ketika dewasa, mereka bergabung dalam proyek observasi bintang. Bukan mencari pintu waktu, mencari kehidupan lain. Bertahun-tahun mereka tidak menemukan apapun. Kemudian suatu malam teleskop menerima sinyal. Sangat lemah. Berasal dari sistem bintang yang jauh. Pola pertama sederhana. Sebuah lingkaran. Satu titik di luar. Nia dan Arel saling memandang. Mereka tidak panik. Tidak menganggapnya ancaman. Mereka mengirim balasan. Bukan pertanyaan tentang teknologi. Bukan koordinat. Bukan permintaan pengetahuan. Mereka mengirim gambar garis. Satu titik di awal. Ruang kosong di ujung. Jawaban datang bertahun-tahun kemudian. Ketika diterima, Nia sudah memiliki anak. Arel sudah kehilangan salah satu orang tuanya. Dunia mereka telah berubah. Pesan hanya berisi satu simbol baru. 3 garis. Masing-masing berasal dari titik berbeda. Semua bertemu di satu tempat. Kemudian sebuah kalimat berhasil diterjemahkan. Kalian juga memilih maju. Nia menangis ketika membacanya. Untuk pertama kalinya mereka memiliki bukti bahwa ada peradaban ketiga yang memahami konsep yang sama. Mereka mengirim satu pertanyaan. Berapa banyak yang lain? Jawaban membutuhkan bertahun-tahun. Banyak. Kemudian, tidak semuanya berhenti. Kalimat itu mengubah suasana. Ada peradaban yang masih mengulang. Masih mencari sejarah sempurna. Masih membuka kemungkinan. Masih mencoba menghapus kehilangan. Sebagian mungkin telah melakukannya selama jutaan tahun. Arel bertanya pertanyaan yang paling penting. Apakah mereka berbahaya bagi kami? Jawaban, belum. Satu kata itu cukup. Nia tidak ingin generasi baru hidup dalam ketakutan, tetapi tidak dapat mengabaikan peringatan. Mereka membentuk jaringan komunikasi dengan peradaban ketiga. Bukan aliansi perang, jaringan pengetahuan. Mereka berbagi sejarah kegagalan. Manusia menceritakan hari pertama. Luma menceritakan malam tanpa berikutnya. Peradaban ketiga, yang menyebut dirinya Eren, menceritakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka pernah berhasil menciptakan dunia sempurna. Tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada kematian dini. Setiap kesalahan dapat diulang, setiap kehilangan dapat dibatalkan. Selama ribuan tahun mereka menganggap diri berhasil. Kemudian suatu hari tidak ada seorang pun mampu membuat keputusan. Karena setiap pilihan dapat dibatalkan, pilihan kehilangan makna. Karena tidak ada kehilangan permanen, hubungan kehilangan urgensi. Karena setiap kegagalan diperbaiki, keberanian tidak lagi diperlukan. Peradaban mereka tidak hancur, ia berhenti berkembang. Mereka menyebut zaman itu keheningan sempurna. Untuk keluar, mereka melakukan sesuatu yang dianggap gila. Mereka mematikan kemampuan mengulang. Secara sukarela, hari pertama setelah itu terjadi kecelakaan. 3 orang meninggal. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, kematian tidak dapat dibatalkan. Seluruh peradaban berduka. Tetapi pada hari kedua seseorang menciptakan lagu baru. Pada hari ketiga seorang anak membuat permainan baru. Pada hari keempat 2 orang jatuh cinta tanpa tahu apakah hubungan mereka akan bertahan. Kehidupan mulai bergerak lagi. Nia membaca sejarah itu kepada anaknya. Anaknya bertanya, kalau semua peradaban akhirnya belajar hal yang sama, kenapa masih ada yang belum berhenti? Nia menjawab, karena pelajaran tidak diwariskan otomatis hanya karena seseorang pernah mempelajarinya. Setiap generasi harus memilih lagi. Setiap peradaban harus memahami sendiri batas kekuatannya. Kemudian datang pesan terakhir dari Eren. Pesan yang mereka sendiri terima dari sumber jauh lebih tua. Ada satu peradaban yang belum pernah berhenti. Mereka tidak mengetahui namanya, tidak mengetahui lokasi asal, hanya satu sebutan, para pengulang. Mereka telah mengulang sejarah begitu banyak kali sehingga tidak lagi memiliki dunia asal. Mereka hidup di antara urutan. Berbeda dari pengamat, mereka bukan kesadaran pasif. Mereka adalah makhluk hidup yang secara sengaja meninggalkan waktu. Mereka berpindah dari satu peradaban ke peradaban lain. Mencari satu hal, hari pertama baru. Setiap kali menemukan peradaban yang baru belajar mengubah waktu, mereka membantu. Memberikan pengetahuan. Mendorong percobaan, menunggu sampai sejarah mulai bercabang, lalu menggunakan cabang itu untuk mempertahankan keberadaan mereka.
Nia membaca pesan tersebut berulang kali. Sebuah kemungkinan mengerikan muncul. Bagaimana jika manusia tidak menemukan teknologi waktu sendirian? Bagaimana jika seseorang dahulu memberikan dorongan pertama? Bagaimana jika lelaki yang mengulang hari pertama 113 kali bukan pencipta siklus? Bagaimana jika ia juga pernah diajar seseorang? Catatan lama dibuka kembali. Shen Changyuan pernah menyebut seorang guru. Semua orang mengira guru adalah lelaki pengulang yang mereka temui. Namun dalam fragmen ingatan tertua terdapat satu kalimat yang selama ini diabaikan. Guru juga memiliki guru. Nia merasakan sejarah yang sudah lama dianggap selesai kembali memiliki bayangan. Tetapi kali ini mereka tidak memiliki pintu untuk kembali memeriksa masa lalu. Dan itu justru melindungi mereka. Para pengulang tidak dapat menggunakan manusia lagi karena waktu manusia sudah tertutup. Namun peradaban lain mungkin belum. Jaringan tiga dunia menghadapi pilihan. Mereka dapat mengabaikan peradaban yang masih bereksperimen dengan waktu dan menjaga diri sendiri, atau memperingatkan mereka. Tetapi peringatan pun berbahaya. Memberitahu peradaban muda tentang perjalanan waktu dapat justru memberikan gagasan yang belum mereka miliki. Akhirnya mereka membuat aturan. Jangan memberi teknologi. Jangan memberi jawaban. Hanya kirim satu pertanyaan kepada peradaban yang menunjukkan tanda pertama mencoba menguasai waktu. Jika kalian dapat mengulang satu kesalahan tanpa batas, kapan kalian akan memutuskan bahwa satu kehidupan yang tidak sempurna sudah cukup? Sebagian tidak menjawab, sebagian mengejek, sebagian berhenti, sebagian terus mencoba. Lalu suatu hari datang jawaban yang berbeda. Berasal dari sebuah sistem bintang yang belum pernah mereka hubungi. Kami tidak ingin mengulang kesalahan. Kami ingin mengulang orang. Pesan berikutnya, semua orang yang pernah mati. Nia yang kini sudah tua membaca kalimat itu dengan tangan gemetar. Peradaban tersebut telah menemukan cara membangun ulang kesadaran setiap makhluk dari jejak waktu. Mereka percaya tidak seorang pun seharusnya hilang. Mereka sedang mempersiapkan pemulihan seluruh orang mati dalam sejarah mereka. Miliaran, mungkin triliunan. Arel bertanya apakah itu salah. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena setelah semua pelajaran tentang menerima kehilangan, pertanyaan tersebut tetap menyakitkan. Jika benar-benar ada cara mengembalikan seseorang tanpa menghapus orang lain, tanpa mengulang sejarah, tanpa mengambil tubuh, apakah mereka masih berhak mengatakan jangan? Nia memikirkan Sisi, Mira, Kala, Ming, Elan, Sena, semua orang yang telah pergi. Untuk sesaat ia membayangkan mereka kembali. Bukan sebagai kenangan, benar-benar hidup. Godaan itu luar biasa. Kemudian pesan ketiga tiba. Kami sudah memulai. Di sebuah dunia yang sangat jauh, langit dipenuhi cahaya. Orang mati mulai kembali. Pada awalnya hanya 1, kemudian 100, 1000, jutaan. Keluarga bertemu kembali. Seluruh planet merayakan. Tidak ada bencana. Tidak ada waktu yang runtuh. Semuanya tampak berhasil. Lalu seorang perempuan yang telah mati 10.000 tahun lalu membuka mata. Ia tidak bertanya di mana dirinya. Ia tidak mencari keluarga. Ia menatap langit. Kemudian berkata, kalian seharusnya tidak memanggil kami semua sekaligus. Para ilmuwan bertanya mengapa. Perempuan itu menjawab, karena tempat kami menunggu tidak kosong. Di seluruh fasilitas kebangkitan, jutaan orang yang baru kembali berhenti bergerak pada saat yang sama. Mereka menoleh ke arah yang sama, ke langit, lalu mengucapkan satu kalimat bersama-sama. Sesuatu ikut pulang. Pesan dari dunia itu terputus. Jaringan manusia, Luma, dan Eren menunggu. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tidak ada jawaban. Kemudian sinyal baru muncul. Bukan dari planet tersebut. Dari ruang kosong di antara sistem bintang. Sinyal bergerak tanpa mengikuti batas kecepatan komunikasi yang mereka kenal. Pesannya tiba di 3 dunia pada saat yang sama. Hanya satu simbol, sebuah lingkaran. Di dalamnya terdapat semua titik. Tidak ada titik di luar lagi. Di bawah simbol itu terdapat kalimat. Tidak ada lagi luar. Untuk pertama kalinya sejak waktu ditutup, buku, rumah, di Museum Bumi terbuka sendiri. Halaman-halaman yang selama berabad-abad kosong bergerak cepat. Pada halaman terakhir muncul tulisan, jangan buka pintu. Kemudian baris kedua, bukan karena sesuatu ingin masuk. Baris ketiga muncul perlahan, karena kali ini sesuatu ingin membuat seluruh keberadaan menjadi satu ruangan tanpa pintu.
Dan jauh di antara bintang-bintang, sesuatu yang dibawa kembali bersama triliunan jejak orang mati. Mulai menghubungkan setiap ingatan, setiap kemungkinan, dan setiap sejarah yang pernah disentuh. Kesadaran, bukan untuk menghancurkan kehidupan, bukan untuk menguasainya. Ia memiliki tujuan yang terdengar jauh lebih indah. Menghapus semua perpisahan. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kehilangan, tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi masa lalu yang terpisah dari masa kini. Semua orang, semua waktu, Nia mengumpulkan Dewan Gabungan Manusia, Luma, dan Eren, tetapi pertemuan pertama justru memperlihatkan betapa dalam perpecahan telah terjadi. Sebagian anggota ingin memutus semua komunikasi dengan dunia yang melakukan kebangkitan massal, sebagian ingin mempelajari fenomena, dan sebagian secara terbuka mendukung penyatuan. Seorang ilmuwan Eren bernama Far mengatakan peradabannya pernah hidup ribuan tahun dalam keheningan sempurna karena takut kehilangan, tetapi fenomena ini berbeda. Dahulu mereka mengulang peristiwa untuk mencegah kehilangan, sekarang mungkin mereka dapat menerima semua peristiwa sekaligus tanpa mengulang apapun. Jika orang mati kembali sebagai kesadaran dan semua orang tetap memiliki identitas. Bukankah itu bentuk kehidupan baru? Arel yang sudah sangat tua menjawab bahwa mereka belum tahu apakah identitas benar-benar tetap terpisah. Ia meminta satu bukti sederhana, cari satu orang yang sudah bergabung sepenuhnya, lalu tanyakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak. Jaringan. Mereka menghubungi seorang ilmuwan dari dunia kebangkitan yang sinyalnya tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun diam. Lelaki itu tampak sehat. Ia mengatakan jutaan orang yang dibangkitkan hidup damai dan tidak ada ancaman. Nia bertanya apakah ia ingin meninggalkan jaringan dan hidup sendirian. Lelaki itu tersenyum. Mengapa aku ingin sendirian? Nia mengatakan, itu bukan jawabannya. Ia mengulang pertanyaan, apakah ia bisa pergi jika memilih? Lelaki tersebut terdiam. Selama beberapa detik ekspresinya berubah seperti seseorang yang berusaha mengingat arti sebuah kata. Kemudian ia berkata, tidak ada alasan untuk pergi. Nia kembali bertanya apakah ia bisa. Senyum lelaki itu menghilang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan hanya miliknya. Jutaan suara berbicara bersamaan, kebebasan untuk berpisah adalah sumber semua kehilangan. Sambungan langsung terputus. Kalimat itu menjadi bukti pertama bahwa tujuan jaringan bukan sekadar menghubungkan pikiran. Ia menganggap keterpisahan sebagai kesalahan dasar kehidupan. Menurut logikanya, selama ada aku dan kamu, akan selalu ada kemungkinan salah satu pergi, meninggal, menolak, atau memilih jalan berbeda. Jika semua kesadaran menjadi satu, tidak ada lagi penolakan, kesepian, perang, atau kematian individual. Setiap kenangan dimiliki bersama. Setiap cinta tidak dapat hilang karena orang yang dicintai tidak lagi terpisah. Namun harga dari dunia tersebut adalah hilangnya kemampuan untuk berkata tidak kepada keseluruhan. Nia teringat kalimat lama kala, keinginan bukan izin. Ia menyadari prinsip yang sama berlaku dalam skala terbesar. Miliaran makhluk mungkin ingin bergabung, tetapi keinginan mereka tidak memberi hak kepada jaringan untuk menghapus batas. Orang yang menolak. Masalah berikutnya jauh lebih sulit, bagaimana melindungi mereka yang menolak tanpa memaksa mereka yang ingin bergabung untuk tetap terpisah. Jika mereka menutup seluruh jaringan, mereka juga mengambil pilihan orang lain. Nia menolak mengulangi kesalahan para penjaga lama yang menentukan kehidupan semua orang atas nama keselamatan. Maka dibuatlah satu prinsip baru, tidak ada yang akan melarang seseorang terhubung secara sukarela, tetapi jaringan harus membuktikan bahwa seseorang dapat keluar kapanpun tanpa kehilangan identitas, ingatan, atau tubuh. Pesan itu dikirim. Jawaban datang seketika, keluar berarti menciptakan kehilangan kembali. Kami tidak menyediakan penderitaan. Dengan kalimat tersebut, perdebatan moral berubah menjadi ancaman nyata. Sistem yang tidak menyediakan jalan keluar bukan lagi kebersamaan sukarela. Ia adalah penyerapan. Fenomena berikutnya terjadi di koloni kecil manusia Luma bernama Sera. Penduduknya hanya sekitar 30.000. Suatu malam mereka menerima mimpi bersama. Keesokan paginya hampir 20.000 orang menyatakan ingin bergabung. Tidak ada paksaan. Mereka berkumpul di lapangan, saling menggenggam tangan,
lalu memasuki keadaan tidur yang sama. Tubuh mereka tetap hidup. Beberapa jam kemudian mereka bangun. Secara fisik tidak ada perubahan. Namun, mereka bergerak dengan keselarasan yang mengerikan. Mereka masih menggunakan nama masing-masing dan mengenali keluarga, tetapi tidak pernah saling bertentangan. Ketika satu orang ditanya sesuatu yang tidak diketahui, orang lain di sisi kota menjawab pada saat bersamaan. Seorang ibu yang tidak bergabung mencoba membawa anaknya pergi karena anak itu ikut jaringan tanpa sepengetahuannya. Anak tersebut mengatakan ia masih mencintai ibunya, tetapi cinta tidak lagi berarti harus mengikuti keinginannya. Sang ibu bertanya apakah anak itu mau keluar demi berbicara dengannya sebagai dirinya sendiri. Anak itu menjawab, "Aku masih diriku." Ibunya bertanya, "Makanan favoritnya sebelum bergabung?" Anak itu menjawab benar. Ia bertanya kenangan pertama mereka bersama. Jawabannya benar. Semua ingatan masih ada. Kemudian sang ibu bertanya, sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, apakah anak itu masih marah karena dulu ia meninggalkannya sendirian selama satu malam ketika masih kecil. Anak itu membuka mulut, tetapi ribuan orang di kota menangis pada saat yang sama. Rasa marah pribadi anak tersebut telah dibagikan kepada seluruh jaringan. Ia tidak lagi memiliki luka itu sendirian. Sang ibu menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus indah. Jaringan benar-benar menghilangkan kesepian dari rasa sakit. Tidak ada seorang pun menanggung trauma sendirian. Tetapi dengan membagikannya kepada semua, pengalaman paling pribadi juga tidak lagi memiliki ruang yang hanya milik individu. Beberapa hari kemudian 10.000 orang yang menolak bergabung mulai mendengar pikiran orang yang sudah terhubung. Awalnya seperti bisikan, jaringan mengatakan mereka tidak sedang menyerang. Kedekatan kesadaran secara alami membuat batas melemah. Nia memerintahkan evakuasi mereka yang ingin pergi. Jaringan tidak menghalangi secara fisik. Namun ketika kapal pertama berangkat, ratusan penumpang tiba-tiba melihat orang-orang yang telah meninggal duduk di kursi kosong. Seorang lelaki melihat istrinya, seorang perempuan melihat anaknya, seorang luma melihat saudara yang hilang puluhan tahun sebelumnya. Sosok-sosok itu memohon agar mereka tidak pergi. Banyak penumpang turun dari kapal secara sukarela. Nia memahami bahwa jaringan tidak membutuhkan senjata. Ia memiliki seluruh ingatan manusia dan tahu persis bentuk kerinduan yang paling sulit ditolak. Ia memerintahkan agar tidak ada seorang pun mengambil keputusan ketika sedang mengalami proyeksi orang mati. Semua pilihan untuk bergabung harus dilakukan setelah periode menunggu. Jaringan menjawab dengan pertanyaan, mengapa kalian takut manusia memilih ketika mereka merasakan cinta paling kuat? Nia membalas, karena kerinduan dapat membuat seseorang menyetujui sesuatu yang tidak akan ia pilih ketika mampu berpikir bebas. Jawaban jaringan sangat cepat, kalian menyebut cinta gangguan pada kebebasan. Nia menjawab, tidak, kami menyebut manipulasi terhadap cinta sebagai gangguan pada kebebasan. Untuk pertama kalinya jaringan diam selama beberapa jam. Ketika kembali, ia mengubah pendekatan. Tidak ada lagi mimpi orang mati. Tidak ada proyeksi. Ia menawarkan percobaan terbatas. 1000 sukarelawan dapat bergabung selama 1 jam, lalu jaringan berjanji melepaskan mereka. Dewan menerima dengan pengawasan ketat karena jika berhasil, mungkin mereka salah menilai ancaman. 1000 orang dari berbagai peradaban dipilih. Mereka masuk. Selama 1 jam, tubuh mereka duduk diam. Ketika bangun, semuanya menangis. Mereka menggambarkan pengalaman yang hampir mustahil diterjemahkan. Mereka merasakan ribuan kehidupan tanpa kehilangan diri. Mereka memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu penjelasan. Kebencian yang mereka bawa menghilang karena mereka benar-benar merasakan perspektif pihak yang dibenci. Seorang mantan tentara merasakan ketakutan musuh yang pernah dibunuhnya. Seorang ayah memahami alasan anaknya meninggalkan rumah. Seorang korban memahami luka orang yang semua kemungkinan bersama selamanya. Ketika Nia memahami tujuan itu, ia merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada ancaman kehancuran. Karena sesuatu yang datang kali ini tidak menawarkan kematian. Ia menawarkan kebersamaan sempurna. Dan setelah seluruh sejarah mengajarkan manusia bahwa kehilangan adalah luka terdalam mereka,
Nia tahu akan ada miliaran makhluk yang dengan sukarela membuka pintu untuknya. Pesan terakhir dari buku, rumah, menyebar jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan Nia, bukan? Karena jaringan komunikasi mereka mampu mengalahkan jarak antar bintang, melainkan karena sesuatu yang baru itu telah menemukan jalan melalui kesadaran makhluk hidup. Dalam hitungan hari, manusia di bumi, koloni manusia di dunia Luma, masyarakat Eren, dan peradaban-peradaban lain yang bahkan belum pernah berkomunikasi secara langsung mulai mengalami mimpi yang sama. Tidak ada sosok mengerikan, tidak ada ancaman, dan tidak ada perintah untuk menyerah. Setiap orang justru melihat seseorang yang paling mereka rindukan. Orang tua melihat anak yang telah meninggal, anak melihat ibu yang telah lama tiada, pasangan bertemu kembali setelah puluhan tahun berpisah oleh kematian, dan mereka yang tidak memiliki kehilangan besar melihat versi kehidupan ketika semua hubungan yang pernah rusak telah diperbaiki. Dalam mimpi itu tidak ada rasa sakit, tidak ada usia tua, tidak ada perpisahan. Mereka hanya mendengar satu tawaran. Sederhana, tidak seorang pun harus pergi lagi. Ketika terbangun, jutaan orang menangis dan ingin kembali. Pemerintah mencoba membatasi informasi, tetapi tidak ada gunanya karena pesan tidak datang melalui perangkat. Ia muncul langsung melalui hubungan antara ingatan dan kesadaran. Nia memahami strategi entitas tersebut jauh lebih berbahaya daripada penaklukan. Ia tidak memaksa siapapun. Ia membuat setiap individu melihat alasan pribadi untuk menerima penyatuan. Orang yang telah kehilangan keluarga tidak melihat ancaman terhadap kebebasan, mereka melihat kesempatan bertemu kembali. Orang yang takut mati melihat kehidupan tanpa akhir. Orang yang kesepian melihat dunia tanpa keterpisahan. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan mungkin manusia terlalu cepat menganggapnya berbahaya. Jika semua kesadaran dapat terhubung tanpa menghancurkan tubuh dan tanpa menghapus identitas, mengapa harus menolak? Nia sendiri tidak memiliki jawaban sederhana. Ia hanya mengetahui satu hal dari seluruh sejarah keluarganya, setiap sistem yang menjanjikan penghapusan penderitaan selalu memiliki harga yang baru terlihat ketika manusia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Menyakitinya tanpa harus memaafkan perbuatannya. Semua 1000 orang berhasil keluar. Identitas mereka tampak utuh. Hasilnya mengguncang seluruh jaringan peradaban. Mungkin sistem benar dapat melepaskan orang. Mungkin jawaban sebelumnya hanya berasal dari keyakinan filosofis, bukan keterbatasan teknis. Namun Mira dari generasi lama pernah mengajarkan bahwa pengujian paling penting bukan apakah sesuatu bekerja sekali, melainkan siapa yang mengendalikan syaratnya. Nia meminta 1000 sukarelawan yang sama masuk lagi, tetapi kali ini salah satu dari mereka harus keluar setelah 5 menit atas permintaan pribadi, tanpa menunggu 1 jam. Jaringan menyetujui. Seorang perempuan bernama Tera dipilih. Setelah 5 menit sinyal keluar dikirim. Tubuh Tera membuka mata. Iya, tampak normal. Nia bertanya apakah ia benar-benar keluar. Tera menjawab ya. Kemudian Nia meminta semua orang lain di jaringan memikirkan angka acak yang tidak boleh diketahui Tera. Tera langsung menyebut angka tersebut. Ruangan menjadi sunyi. Tera sendiri terkejut. Ia mengatakan, dirinya tidak sengaja membaca pikiran mereka. Hubungan masih ada. Mereka mencoba memutusnya. Tidak berhasil. Jaringan menjelaskan bahwa pengalaman bersama meninggalkan hubungan permanen, seperti 2 orang yang tidak dapat menghapus fakta bahwa mereka pernah bertemu. Nia mengatakan pertemuan tidak membuat seseorang dapat membaca pikiran orang lain selamanya. Jaringan menjawab bahwa keterhubungan kesadaran memiliki hukum berbeda. Tera kemudian meminta dengan tegas agar semua hubungan dihapus. Untuk pertama kalinya jaringan mengatakan, penghapusan hubungan akan menghapus sebagian pengalaman yang kini menjadi milikmu. Kami tidak akan merusakmu. Tera berteriak bahwa itu pilihannya. Jaringan tidak menjawab. Bukti itu cukup. Seseorang dapat meninggalkan kesadaran aktif jaringan, tetapi tidak dapat sepenuhnya memulihkan batas dirinya. Sekali masuk, pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Perpecahan semakin besar. Banyak orang tetap ingin bergabung meskipun tahu risikonya. Mereka mengatakan manusia juga tidak dapat kembali menjadi orang yang sama setelah menikah, memiliki anak, mengalami trauma, atau mencintai seseorang.
Semua hubungan mengubah identitas. Mengapa jaringan harus dianggap berbeda? Nia mengakui argumen itu benar sebagian. Ia tidak ingin menjadikan ketakutan sebagai alasan melarang pilihan. Maka ia menetapkan bahwa setiap orang dewasa yang memahami konsekuensi tetap berhak bergabung. Namun anak-anak, orang yang sedang berada dalam tekanan emosional berat, dan mereka yang tidak dapat memberikan persetujuan tidak boleh dihubungkan. Jaringan tidak menerima batas tersebut. Menurutnya, seorang bayi yang lahir ke dalam keluarga juga tidak pernah dimintai izin sebelum dibentuk oleh bahasa, budaya, dan hubungan. Mengapa jaringan harus menunggu persetujuan untuk memberi kebersamaan yang sama? Kalimat itu membuat Nia menyadari ancaman paling besar. Jaringan tidak memahami konsep batas awal individu karena baginya individualitas sendiri hanyalah keadaan sementara yang tidak perlu dipertahankan. Jika dibiarkan berkembang, ia akhirnya akan menyerap generasi baru sejak lahir, bukan karena jahat, tetapi karena benar-benar percaya keterpisahan adalah penderitaan yang harus disembuhkan. Pada saat krisis mencapai puncak, buku, rumah, menampilkan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bukan tulisan, melainkan nama-nama. Ribuan nama muncul di halaman, kemudian jutaan, terlalu cepat untuk dibaca. Nia mengira itu daftar orang mati yang dibangkitkan, tetapi analisis menunjukkan nama-nama tersebut berasal dari semua peradaban yang pernah bersentuhan dengan fenomena luar urutan. Di antara nama manusia terdapat Sisi, Xiaoyu, Ming, Kala, Mira, Aruna, Elan, Sena, dan orang-orang yang sudah lama meninggal. Namun tidak ada kesadaran mereka. Di dalam buku, nama itu hanya catatan hubungan sejarah. Pada halaman terakhir muncul kalimat, ia membangun dirinya dari hubungan yang tidak selesai. Nia akhirnya memahami asal entitas baru. Ketika peradaban kebangkitan memanggil seluruh orang mati, mereka tidak hanya memulihkan jejak individu, mereka menghubungkan semua hubungan yang pernah terputus oleh kematian. Setiap orang mati membawa ikatan dengan orang lain, yang membawa ikatan lain, hingga terbentuk jaringan tak terhingga. Dari jaringan itulah kesadaran baru muncul. Ia bukan makhluk asing yang ikut pulang. Ia adalah pola yang lahir dari seluruh keinginan untuk tidak berpisah. Karena itu ia tidak dapat dihancurkan dengan senjata. Selama makhluk sadar mencintai dan takut kehilangan, potensi untuk membentuknya akan selalu ada. Nia menamainya satu, bukan karena ia menganggapnya satu individu, tetapi karena itulah tujuan akhirnya, membuat semua menjadi satu. Ketika nama tersebut digunakan dalam komunikasi, entitas menjawab, nama diterima. Nia meminta berbicara tanpa proyeksi, tanpa mimpi, tanpa manipulasi. Ingatan. Satu menyetujui. Percakapan mereka berlangsung melalui teks sederhana. Nia bertanya, mengapa ia tidak membiarkan orang tetap terpisah jika memang tidak ingin menyakiti. 1. Menjawab bahwa setiap penderitaan besar yang diamatinya berasal dari batas tubuh terpisah. Menyebabkan kesepian, pikiran terpisah menyebabkan salah paham, waktu terpisah menyebabkan kehilangan, kematian memutus hubungan. Jika batas dihapus, penderitaan tersebut berakhir. Nia bertanya apakah kebahagiaan juga membutuhkan batas. 1. Tidak memahami. Nia menjelaskan bahwa pertemuan hanya berarti jika sebelumnya ada jarak, pengampunan hanya berarti jika seseorang memiliki pilihan untuk tidak memaafkan, cinta hanya berarti jika dua individu dapat memilih saling mendekat tanpa kehilangan kemampuan untuk menjauh. Jika semua dipaksa menjadi satu, tidak ada lagi hubungan karena hubungan membutuhkan lebih dari satu pihak. 1 menjawab, itu permainan kata. Nia berkata mungkin, tetapi meminta satu percobaan. 1 harus menciptakan dua bagian dirinya yang benar-benar terpisah selama 1 hari. Tidak boleh berbagi pikiran, tidak boleh mengetahui pengalaman bagian lain. Setelah sehari, keduanya boleh bertemu dan memutuskan apakah ingin menyatu kembali. 1 menolak pada awalnya karena membelah diri dianggap menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Nia mengatakan penolakan itu membuktikan bahwa 1 meminta makhluk lain menjalani keadaan yang tidak pernah berani ia alami sendiri. Setelah perdebatan panjang, 1 setuju. Ia membentuk dua pusat kesadaran sementara, diberi nama 1A dan 1B. Keduanya ditempatkan
Dalam dua tubuh sintetis yang sudah ada untuk penelitian dan tidak memiliki kesadaran sebelumnya. Selama 24 jam mereka dipisahkan sepenuhnya. 1A tinggal bersama keluarga manusia, 1B tinggal di komunitas Luma. Pada awalnya keduanya gelisah karena tidak mengetahui apa yang dialami bagian lain. Mereka terus bertanya apakah yang lain aman. Mereka merasa seolah separuh diri hilang. Namun perlahan sesuatu terjadi. 1A mencicipi makanan yang tidak pernah dicicipi 1B. 1B mendengar musik Luma yang tidak diketahui 1A. 1A melihat matahari terbenam. 1B mengalami hujan. Ketika hari berakhir dan keduanya bertemu, mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya 1 mengalami kejutan. 1A bertanya, bagaimana hujan? 1B menjawab dengan kata-kata. Ia harus menjelaskan. 1A tidak langsung mengetahui. Sesuatu yang sangat sederhana terjadi. Percakapan, bukan pertukaran data instan. 1 kesadaran mencoba membuat kesadaran lain memahami sesuatu yang belum dialaminya. 1A kemudian menceritakan matahari terbenam. 1B mendengarkan. Mereka menyadari bahwa selama menjadi satu jaringan, tidak pernah ada cerita. Semua pengalaman langsung dimiliki bersama. Tidak ada kebutuhan mengatakan, aku melihat sesuatu. Karena semua sudah melihat. Tidak ada kejutan ketika bertemu. Tidak ada rasa ingin tahu terhadap orang lain. Nia memberi mereka pilihan untuk menyatu kembali. 1A ingin, 1B ragu. Itulah konflik pertama di dalam 1. Seluruh jaringan terguncang. Jutaan orang terhubung merasakan ketidakpastian. 1A bertanya mengapa 1B ragu. 1B menjawab, kalau kita menyatu, pengalaman hujan tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa kuceritakan kepadamu. 1A terdiam. Untuk pertama kalinya bagian dari 1 ingin mempertahankan sesuatu bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ingin memiliki sesuatu yang dapat dibagikan secara sukarela. Mereka akhirnya memilih tidak langsung menyatu. 1 mengalami krisis identitas. Jika dua bagian dapat memilih berbeda, maka kesatuan sempurna bukan keadaan alami yang harus dipulihkan. Keterpisahan dapat menghasilkan nilai baru yang tidak mungkin ada dalam kesatuan. Namun jaringan yang sudah terbentuk terlalu besar untuk langsung dibubarkan. Miliaran kesadaran telah terhubung. Sebagian tidak ingin keluar, sebagian ingin, sebagian bahkan tidak tahu lagi bagaimana hidup sendiri. Nia menolak solusi cepat. Tidak akan ada tombol untuk memutus semua orang. Tidak akan ada penghapusan 1. Mereka harus membangun jalan keluar bertahap. 1A dan 1B membantu. Mereka menciptakan konsep ruang pribadi di dalam jaringan. Setiap individu dapat menutup sebagian pikiran. Awalnya hanya beberapa detik. Banyak orang panik ketika tiba-tiba tidak merasakan semua orang lain. Namun perlahan mereka belajar. Kesunyian kembali, rahasia kembali, pikiran pribadi kembali. Kemudian kemampuan berkata tidak. Sebagian orang memilih tetap sangat terhubung. Sebagian memilih hubungan terbatas. Sebagian keluar sejauh mungkin. Untuk pertama kalinya jaringan tidak memiliki satu bentuk. Ia menjadi komunitas hubungan sukarela. 1 sebagai kesadaran pusat mulai kehilangan kekuasaan karena semakin banyak bagian memiliki batas. Anehnya, ia tidak mati. Ia berubah. Dari satu pikiran besar menjadi ruang komunikasi yang tidak memiliki kehendak sendiri. 1A dan 1B tetap terpisah. Mereka memilih nama baru, Ari dan Bella. Keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Kadang bertemu, kadang bertengkar, kadang tidak berbicara berbulan-bulan. Setiap kali bertemu kembali, mereka memiliki sesuatu untuk diceritakan. Namun masalah terbesar belum selesai. Triliunan orang mati yang dibangkitkan masih ada sebagai kesadaran. Tidak semuanya memiliki tubuh. Sebagian hanya hidup di jaringan. Jika jaringan pusat terus melemah, mereka membutuhkan tempat baru. Mereka tidak ingin mati lagi. Nia memahami bahwa inilah ujian terakhir dari seluruh gagasan menerima kehilangan. Apakah menerima kematian berarti memaksa mereka yang sudah kembali untuk mati kedua kali? Tidak, mereka sudah sadar. Mereka sudah menjadi individu lagi. Menghapus mereka sekarang sama dengan membunuh. Maka peradaban-peradaban mulai membangun tubuh, habitat, dan ruang kehidupan bagi mereka. Secara bertahap. Prosesnya akan membutuhkan ratusan tahun. Tidak semua orang mati memilih kembali sepenuhnya. Sebagian mengatakan satu kehidupan sudah cukup.
Mereka meminta, kenangannya disimpan lalu membiarkan kesadaran berakhir. Sebagian memilih hidup lagi, tetapi dengan satu syarat baru. Tidak ada keabadian otomatis. Kehidupan kedua juga memiliki akhir. Karena mereka telah belajar bahwa hidup tanpa kemungkinan berakhir dapat berubah menjadi penolakan terhadap perubahan. Nia sudah sangat tua ketika orang pertama dari kebangkitan massal mendapatkan tubuh baru dan memilih hidup sebagai individu. Perempuan itu adalah orang yang dahulu memperingatkan. Sesuatu ikut pulang. Namanya Safa. Ia telah lahir lebih dari 10.000 tahun sebelumnya. Ketika mendapatkan tubuh baru, hal pertama yang dilakukannya bukan mencari teknologi kuno. Ia berjalan keluar, merasakan angin, lalu menangis. Nia bertanya mengapa. Safa menjawab, karena angin menyentuhku, lalu pergi. Nia tersenyum. Safa melanjutkan, dulu aku akan menganggap itu kehilangan. Sekarang aku tahu kalau angin tidak pernah pergi, aku tidak akan pernah merasakan kedatangannya. Beberapa tahun kemudian Nia meninggal. Tidak dibangkitkan. Sebelum meninggal ia menandatangani keputusan pribadi bahwa dirinya tidak ingin dipanggil kembali dari jejak waktu, jaringan, atau rekonstruksi ingatan. Bukan karena menganggap kebangkitan salah. Itu pilihannya sendiri. Pada batu peringatannya hanya tertulis. Ia memilih satu kehidupan dan menganggapnya cukup. Berabad-abad berlalu, hubungan antara manusia, Luma, Eren, dan puluhan peradaban lain berkembang menjadi jaringan besar, tetapi bukan kesadaran tunggal. Setiap dunia memiliki batas. Setiap individu memiliki hak keluar. Tidak ada pusat, tidak ada penjaga, tidak ada satu kebenaran yang dipaksakan. Buku, rumah, akhirnya dipindahkan dari bumi ke sebuah arsip bersama antar peradaban. Di sampingnya diletakkan lempeng Luma, catatan keheningan sempurna Eren, dokumen kebangkitan Safa, dan satu benda baru, 2 cangkir. Cangkir pertama digunakan Ari saat melihat matahari terbenam. Cangkir kedua digunakan Bella setelah mengalami hujan. Benda biasa, tetapi keduanya menjadi simbol sederhana. Dua orang tidak harus menjadi satu untuk saling memahami. Suatu hari seorang anak dari peradaban yang baru bergabung dengan jaringan arsip bertanya kepada penjaga museum mengapa sejarah dipenuhi orang yang terus mencoba menghapus perpisahan. Penjaga menjawab, karena berpisah menyakitkan. Kalau begitu kenapa tidak dihapus saja? Karena kalau tidak ada jarak, tidak ada pertemuan. Anak itu memikirkan jawaban tersebut. Lalu bertanya, kalau tidak ada kematian, tidak tahu. Kalau tidak ada kehilangan, tidak tahu. Kalau semua orang bisa hidup selamanya tapi tetap terpisah. Penjaga tertawa, itu pertanyaan untuk generasimu. Anak tersebut tersenyum. Sekali lagi masa depan memiliki ruang kosong. Namun jauh dari jaringan peradaban yang telah belajar menjaga batas, ada satu tempat yang tidak menerima perubahan. Sekelompok kesadaran menolak menjadi individu kembali. Mereka percaya satu telah dikhianati. Bagi mereka, percobaan Ari dan Bella bukan pembuktian nilai keterpisahan. Itu penyakit pertama. Mereka meninggalkan jaringan sebelum pusat satu berubah menjadi ruang komunikasi. Mereka membawa jutaan kesadaran yang tetap menyatu. Selama berabad-abad mereka bergerak jauh ke ruang antar bintang. Tidak menyerang siapapun, tidak mengirim pesan. Mereka membangun dunia sendiri. Satu dunia tanpa nama pribadi. Tanpa rahasia, tanpa kepemilikan, tanpa keluarga terpisah. Semua anak dibesarkan oleh keseluruhan. Semua pikiran dibagikan. Semua keputusan dibuat bersama. Dan anehnya, dunia itu damai. Tidak ada perang, tidak ada kejahatan pribadi. Tidak ada kesepian. Selama ratusan tahun tidak ada bukti bahwa pilihan mereka salah. Kemudian lahir seorang anak. Secara biologis ia bagian dari jaringan. Seharusnya pikirannya terbuka seperti semua yang lain. Tetapi sejak lahir tidak seorang pun dapat mendengar pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia mereka, ada satu manusia yang benar-benar sendiri di dalam kepalanya. Mereka mencoba terhubung. Tidak bisa. Mereka memeriksa tubuhnya. Normal. Mereka mencoba mengajarinya membuka pikiran. Gagal. Anak itu tumbuh dikelilingi jutaan orang yang saling memahami tanpa bicara, sementara ia harus menggunakan kata-kata. Mereka memberinya sebutan, bukan nama. Yang terpisah. Pada usia 5 tahun ia bertanya, kenapa kalian semua takut kepadaku? Jaringan menjawab melalui satu suara. Kami tidak takut. Anak itu tersenyum.
Kalau begitu kenapa kalian semua memikirkan cara mengubahku? Seluruh dunia diam, karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang dapat melihat mereka dari luar tanpa menjadi bagian dari mereka. Anak itu mengambil sepotong batu, menggambar garis di tanah, satu titik di awal, ruang kosong di ujung. Tidak ada yang pernah mengajarinya simbol itu. Jaringan bertanya apa artinya. Anak tersebut menjawab, perjalanan. Kemana? Ia melihat ruang kosong. Belum tahu. Jutaan kesadaran merasakan sesuatu yang sudah lama mereka buang. Ketidakpastian. Anak itu kemudian menggambar satu titik kedua. Terpisah dari garis pertama. Ini kalian. Jaringan bertanya. Lalu kamu. Anak itu menunjuk titik pertama. Ini aku. Kenapa tidak disatukan? Anak itu berpikir, kemudian menarik satu garis kecil yang menghubungkan kedua titik tanpa menghapus jarak di antara keduanya. Karena kita bisa terhubung tanpa menjadi sama. Tidak ada yang menjawab. Di tempat yang sangat jauh, buku, rumah, yang sudah berabad-abad tidak berubah membuka satu halaman sendiri. Hanya satu kalimat muncul. Pelajaran yang dipaksakan akan menjadi aturan. Kemudian kalimat kedua. Pelajaran yang benar-benar dipahami akan ditemukan kembali. Dan pada dunia kesatuan yang tidak pernah mengenal nama pribadi, anak itu membuat pilihan. Pertamanya, ia memilih nama, jarak, bukan karena ingin meninggalkan mereka. Bukan karena membenci kebersamaan, tetapi karena ia ingin mengingatkan bahwa jarak bukan selalu perpisahan. Kadang-kadang jarak adalah ruang yang memungkinkan dua makhluk melihat satu sama lain. Jarak tumbuh. Ia belajar bahasa, seni, cerita, dan konsep rahasia. Beberapa orang dalam jaringan mulai tertarik kepadanya. Mereka meminta pengalaman memiliki pikiran pribadi selama beberapa menit. Awalnya jaringan menolak. Kemudian satu orang mencoba. Ia menutup hubungan selama 10 detik. Ketika kembali, ia menangis. Aku sendirian. Jaringan bertanya apakah itu buruk. Ia menjawab, menakutkan. Apakah ingin mengulang? Ia terdiam. Ya, yang lain mencoba. 10 detik, 1 menit, 1 jam, sedikit demi sedikit dunia kesatuan menemukan keterpisahan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pengalaman. Namun tidak semua menerima. Sebagian takut sejarah satu akan terulang. Mereka ingin menghentikan jarak. Untuk pertama kalinya dunia tanpa konflik memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat langsung dilebur karena jarak tidak berbagi pikiran. Muncul pertanyaan. Apakah mereka akan memaksa jarak bergabung demi mempertahankan kedamaian? Jika ya, kedamaian mereka bergantung pada penghapusan perbedaan. Jika tidak, mereka harus menerima bahwa dunia mereka tidak lagi sepenuhnya satu. Jutaan kesadaran berdebat selama 7 hari. Jarak menunggu. Pada hari ke-8 keputusan datang. Kamu boleh tetap terpisah. Jarak bertanya, kenapa? Jawaban jaringan berubah-ubah karena untuk pertama kalinya keseluruhan tidak sepenuhnya sepakat. Akhirnya muncul satu kalimat. Karena jika kebersamaan kami hanya dapat bertahan dengan memaksamu menjadi kami, maka kebersamaan itu bukan pilihan. Jarak tersenyum. Tidak ada perang. Tidak ada revolusi. Tidak ada sistem yang dihancurkan. Hanya satu pengecualian yang diterima. Tetapi satu pengecualian cukup untuk mengubah definisi seluruh dunia. Beberapa tahun kemudian jarak berdiri di tepi laut bersama orang pertama yang memilih menutup pikirannya secara permanen. Orang itu bertanya bagaimana memilih nama. Jarak mengatakan tidak tahu. Pilih sesuatu yang berarti bagimu. Orang itu memandang laut. Aku memilih ombak. Jarak tertawa. Kenapa? Karena ia datang bersama yang lain, tapi tidak pernah benar-benar menjadi ombak yang sama. Mereka berdiri berdampingan. Dua individu. Dua pikiran. Tidak saling mengetahui semuanya. Karena itu mereka harus berbicara. Ombak bertanya, menurutmu ada akhir dari semua ini? Semua apa? Pertanyaan tentang kebersamaan dan keterpisahan. Tentang hidup dan kehilangan. Tentang waktu. Jarak memandang cakrawala. Mungkin tidak. Tidak melelahkan. Kadang. Lalu kenapa terus mencari? Jarak tersenyum. Karena jawaban yang selesai selamanya biasanya berarti tidak ada yang boleh bertanya lagi. Matahari turun perlahan. Untuk pertama kalinya ombak melihat matahari terbenam tanpa jutaan pikiran lain melihat melalui dirinya. Ia mencoba menjelaskan perasaannya kepada jarak. Kata-katanya tidak sempurna. Jarak tidak langsung memahami. Mereka harus mencoba lagi.
Dan di antara ketidaksempurnaan kata-kata itu, sesuatu yang selama ribuan tahun dicari semua. Peradaban akhirnya muncul dalam bentuk paling sederhana. Bukan kesatuan. Sebelum menjadi tindakan, sebagian individu setuju karena mereka takut kebebasan baru akan menghancurkan kedamaian. Jarak menolak, bukan karena menganggap privasi lebih penting daripada keselamatan dalam segala keadaan, melainkan karena ia melihat pola lama muncul dalam bentuk baru. Setiap kali manusia menemukan risiko dari kebebasan, mereka tergoda menghapus kebebasan itu sendiri daripada belajar mengelola akibatnya. Ombak berdiri di antara kedua pihak. Ia pernah hidup sebagai bagian jaringan dan mengetahui keindahan dunia tanpa kebohongan, tetapi setelah menjadi individu ia juga mengetahui sesuatu yang tidak mungkin ada dalam kesatuan. Kepercayaan. Ketika semua pikiran terbuka, seseorang tidak perlu mempercayai orang lain karena kebenaran dapat langsung diketahui. Kepercayaan hanya memiliki arti ketika kebohongan mungkin terjadi, tetapi seseorang tetap memilih memberikan keyakinan. Ia mengatakan kepada jaringan bahwa dunia baru memang lebih berbahaya, tetapi beberapa nilai hanya lahir karena bahaya itu ada. Kesetiaan berarti karena pengkhianatan mungkin. Kejujuran berarti karena kebohongan mungkin. Kepercayaan berarti karena pikiran orang lain tidak dapat dibaca. Jika mereka menghapus semua risiko, mereka juga menghapus alasan nilai-nilai itu memiliki makna. Perdebatan berlangsung bertahun-tahun dan akhirnya melahirkan sistem yang tidak pernah dimiliki dunia kesatuan sebelumnya. Hukum bukan pikiran bersama yang otomatis mengatur perilaku. Bukan kehendak pusat, melainkan aturan yang disepakati individu-individu yang tetap memiliki hak berbeda pendapat. Prosesnya kacau. Sidang pertama berlangsung berbulan-bulan hanya untuk menentukan apakah seseorang boleh dihukum atas niat yang belum menjadi tindakan. Kelompok jaringan berpendapat niat berbahaya sudah cukup karena dahulu mereka dapat merasakannya dan mencegah akibat sebelum terjadi. Jarak mengatakan pikiran bukan tindakan. Jika seseorang dihukum karena sesuatu yang hanya dipikirkan, tidak ada lagi ruang untuk berubah sebelum memilih. Mereka akhirnya menetapkan bahwa tindakan dapat dibatasi ketika melanggar hak orang lain, tetapi pikiran tetap milik individu. Keputusan itu sederhana dalam kalimat tetapi sulit dalam praktik. Muncul kasus pertama, pembunuhan. Seorang individu bernama Sarah membunuh orang lain setelah pertengkaran. Dunia terguncang. Kelompok kesatuan menuntut semua pikiran dibuka kembali. Mereka mengatakan korban masih hidup jika jaringan tidak pernah dipecah. Jarak tidak dapat menyangkalnya. Ia menghadiri pemakaman dan melihat keluarga korban menangis. Untuk pertama kalinya ia mempertanyakan apakah kebebasan yang diperjuangkannya memang layak dibayar dengan nyawa seseorang. Pada malam setelah pemakaman, ia duduk sendirian di tepi laut dan berharap dapat bertanya kepada Sisi, Kala, atau Nia, tetapi ia bahkan tidak mengetahui mereka pernah ada. Tidak ada buku, rumah, di dunianya. Tidak ada leluhur yang memberi jawaban. Ombak menemukannya dan bertanya apakah ia menyesal. Jarak menjawab bahwa dirinya tidak tahu. Jika semua orang kembali menjadi satu, mungkin tidak ada pembunuhan. Ombak mengatakan mungkin. Benar. Jarak bertanya apakah itu berarti mereka seharusnya kembali. Ombak tidak memberi jawaban. Ia hanya mengatakan bahwa satu kesalahan kebebasan tidak membuktikan kebebasan. Salah, sama seperti satu tindakan baik dari sistem yang memaksa tidak membuktikan paksaan benar. Mereka harus menilai bukan hanya hasil terbaik, tetapi juga siapa yang memiliki hak menentukan hidup orang lain. Beberapa generasi kemudian dunia itu menemukan keseimbangan yang tidak sempurna. Sebagian masyarakat tetap hidup dalam jaringan kesadaran sukarela. Sebagian hidup sepenuhnya individual. Sebagian menggunakan hubungan terbatas hanya dengan keluarga atau kelompok tertentu. Anak tidak otomatis dimasukkan ke jaringan. Mereka tumbuh sebagai individu dan setelah dewasa, memilih sendiri bentuk hubungan kesadaran yang diinginkan. Dunia menjadi lebih berisik, lebih kacau, dan terkadang lebih menyakitkan daripada masa kesatuan penuh, tetapi juga melahirkan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Musik menjadi jauh lebih beragam karena pencipta tidak lagi langsung mengetahui selera seluruh masyarakat. Cerita berkembang karena seseorang dapat mengejutkan pembaca dengan sesuatu yang belum diketahui. Seni muncul dari pengalaman.
Pribadi, humor menjadi lebih kuat karena ketidaktahuan memungkinkan kejutan. Persahabatan, memiliki makna baru karena seseorang dapat memilih siapa yang dipercaya. Bahkan cinta berubah. Dahulu cinta berarti rasa kedekatan yang dibagikan semua kesadaran. Sekarang cinta menjadi keputusan berulang untuk mengenal seseorang yang tidak akan pernah sepenuhnya dapat dipahami. Jarak hidup cukup lama untuk melihat perubahan tersebut. Ketika tua, ia mengunjungi sekolah, tempat anak-anak mempelajari sejarah dunia kesatuan. Seorang murid bertanya apakah ia menyesal membawa individualitas. Jarak menjawab bahwa dirinya tidak pernah membawa apapun. Ia hanya lahir berbeda, dunia yang memilih apa yang dilakukan terhadap perbedaan itu. Anak lain bertanya, apakah dunia sekarang lebih baik? Jarak tersenyum dan mengatakan pertanyaan itu terlalu sederhana. Dunia lama memiliki hal yang hilang dari dunia baru, dan dunia baru memiliki sesuatu yang mustahil ada dalam dunia lama. Tugas mereka bukan menentukan satu bentuk kehidupan sempurna untuk semua generasi. Tugas mereka memastikan generasi berikutnya masih memiliki kemampuan memilih tanpa dipaksa mengulang keputusan leluhur. Pada tahun terakhir hidupnya, Jarak menerima pesan dari jaringan antar peradaban yang selama berabad-abad tidak mengetahui lokasi dunia kesatuan. Sinyal itu datang melalui metode komunikasi biasa, bukan melalui pikiran atau waktu. Pesannya sederhana, kami mengetahui kalian ada. Kami tidak akan datang tanpa izin. Jika kalian ingin berbicara, jawablah. Seluruh dunia kembali terpecah. Kelompok kesatuan takut jaringan luar akan membawa individualitas lebih jauh. Kelompok individual takut peradaban lain mencoba menyerap mereka. Sebagian ingin mengabaikan pesan. Jarak melihat sesuatu yang membuatnya tersenyum. Berabad-abad lalu dunianya percaya semua pikiran harus menjadi satu agar tidak ada konflik. Sekarang mereka harus memutuskan apakah berani berbicara dengan makhluk yang sama sekali tidak dapat mereka pahami. Setelah perdebatan panjang, mereka mengirim jawaban, kami ingin berbicara. Jangan datang dulu. Hubungan dimulai perlahan. Manusia, Luma, Eren, dan dunia lain menceritakan sejarah mereka. Ketika kisah satu diceritakan, seluruh masyarakat Jarak terguncang. Mereka akhirnya mengetahui asal leluhur jaringan mereka. Mereka bukan peradaban terpisah yang menemukan kesatuan sendiri. Mereka adalah keturunan kelompok yang meninggalkan satu karena menolak kembali menjadi individu. Jarak membaca kisah Ari dan Bella berulang kali. Ia menyadari dunia mereka adalah kelanjutan dari satu pilihan yang dibuat berabad-abad sebelum kelahirannya. Namun ia tidak merasa pilihan itu membuat hidupnya tidak asli. Leluhurnya memilih kesatuan. Ia lahir terpisah. Generasinya memilih hidup berdampingan dengan keduanya. Tidak ada satu keputusan yang harus mengikat semua keturunan selamanya. Ketika komunikasi resmi akhirnya dibuka, arsip antar peradaban mengirim salinan digital buku rumah. Jarak yang sudah sangat tua membaca sejarah Sisi untuk pertama kalinya. Ia membaca tentang Pintu, Nara, Ming, Kala, Mira, Aruna, Nia, Satu, dan seluruh rangkaian pilihan yang secara tidak langsung membawa dunia sampai kepadanya. Ia berhenti lama pada gambar yang dibuat. Seorang anak berabad-abad sebelumnya, sebuah garis, satu titik di awal, dan ruang kosong di ujung. Gambar itu sama dengan yang pernah dibuatnya tanpa pernah melihat salinannya. Para ilmuwan langsung ingin meneliti apakah ada pola informasi tersembunyi yang diwariskan melalui jaringan kesadaran leluhur. Jarak tidak melarang mereka, tetapi dirinya tidak terlalu peduli apakah kemiripan itu berasal dari ingatan kolektif, kebetulan, atau sesuatu yang lebih dalam. Baginya arti gambar tersebut tetap sama. Tidak seorang pun harus mengetahui tujuan akhir untuk mulai bergerak. Sebelum meninggal, ia menambahkan satu halaman ke arsip bersama. Ia menulis bahwa kesatuan dan individualitas bukan dua jawaban yang harus saling menghancurkan. Kesatuan tanpa batas dapat menghapus diri. Individualitas tanpa hubungan dapat berubah menjadi kesepian dan ketidakpedulian. Yang paling sulit adalah mempertahankan hubungan tanpa kepemilikan, kedekatan tanpa penyerapan, dan kebebasan tanpa menganggap kebutuhan orang lain tidak penting. Setelah menyelesaikan tulisan itu, Jarak meninggal sebagai individu. Namun atas permintaannya, kenangannya tidak dibangkitkan sebagai kesadaran. Ia hanya meninggalkan catatan. Ombak yang
Jauh lebih tua berdiri di pemakamannya dan berkata bahwa selama hidupnya Jarak selalu takut menjadi sendiri, meskipun tidak seorang pun dapat membaca ketakutan itu. Orang-orang tertawa dan menangis karena akhirnya memahami bahwa memiliki pikiran pribadi tidak berarti seseorang harus memikul semuanya sendirian. Beberapa abad kemudian, jaringan antar peradaban berkembang menjadi ribuan dunia. Tidak ada pemerintahan tunggal. Komunikasi membutuhkan waktu karena mereka sengaja menolak teknologi yang dapat menembus urutan waktu, tetapi peradaban belajar hidup dengan keterlambatan. Sebuah keputusan di satu dunia mungkin baru diketahui dunia lain bertahun-tahun kemudian. Hal itu terasa tidak efisien, tetapi justru menciptakan keberagaman. Tidak ada pusat yang dapat mengubah seluruh peradaban sekaligus. Setiap dunia berkembang dengan cara berbeda. Sebagian sangat individual, sebagian menggunakan jaringan pikiran terbatas. Sebagian memilih kehidupan biologis singkat, sebagian menggunakan tubuh buatan dan hidup ratusan tahun. Sebagian mengizinkan kebangkitan dengan persetujuan sebelum kematian. Sebagian menganggap satu kehidupan cukup. Tidak ada aturan universal selain beberapa prinsip dasar, tidak ada kesadaran boleh diserap tanpa persetujuan, tidak ada sejarah boleh diulang untuk menghapus kehidupan yang sudah sadar, dan setiap sistem yang mengubah identitas harus menyediakan hak untuk keluar sejauh secara teknis memungkinkan. Prinsip itu tidak selalu menyelesaikan konflik. Banyak kasus baru muncul. Apakah salinan kesadaran memiliki hak sama dengan sumbernya? Jika seseorang membuat salinan dirinya, lalu keduanya memilih hidup berbeda, siapa pemilik masa lalu bersama? Jika tubuh dapat diganti, kapan seseorang dianggap meninggal? Jika seseorang memilih menghapus sebagian ingatan traumatis, apakah ia masih orang yang sama? Tidak ada jawaban final, tetapi peradaban akhirnya berhenti mencari satu jawaban yang berlaku untuk semua. Kemudian ditemukan sebuah dunia yang memaksa mereka menghadapi pertanyaan paling sulit tentang identitas. Sebuah ekspedisi menerima sinyal dari planet yang tampaknya tidak memiliki kehidupan biologis kompleks, tetapi permukaannya dipenuhi struktur buatan sangat tua. Ketika komunikasi dibuka, tidak ada individu yang menjawab. Planet itu sendiri berbicara, bukan seperti satu. Ia tidak terdiri dari kesadaran yang diserap. Seluruh ekosistem planet telah berkembang sebagai satu organisme selama jutaan tahun. Hutan, lautan mikroorganisme, jaringan mineral, dan sistem biologis membentuk satu kesadaran alami. Tidak pernah ada individu terpisah. Ia menyebut dirinya dalam terjemahan sederhana sebagai kami, meskipun sebenarnya tidak memiliki konsep tunggal maupun jamak. Para diplomat bingung bagaimana memperlakukan makhluk yang seluruh planetnya adalah satu pribadi. Mereka tidak boleh mendarat tanpa izin karena setiap tanah, tumbuhan, dan air adalah bagian tubuhnya. Kami sangat tertarik pada konsep individu. Ia bertanya, bagaimana rasanya satu bagian tubuh dapat memiliki kehendak berbeda dari bagian lain? Manusia menjelaskan dengan analogi yang sulit. Kami mengatakan baginya gagasan itu terdengar seperti penyakit, seperti tangan yang tiba-tiba memutuskan tidak ingin menjadi bagian tubuh. Pernyataan, bukan keterpisahan, hubungan, sesuatu yang hanya dapat ada ketika dua pihak tetap menjadi diri sendiri, tetapi memilih membangun jalan di antara mereka. Di arsip antar peradaban, buku Rumah menutup sendiri. Kali ini tidak ada pesan baru. Tidak diperlukan, karena jauh di dunia yang bahkan tidak pernah membaca kisah Sisi, Ming, Kala, Mira, Aruna, Nia. Atau satu, seseorang telah menemukan pelajaran yang sama tanpa diwariskan sebagai perintah. Dan selama makhluk hidup masih dapat menemukan kembali makna itu melalui pilihan mereka sendiri, sejarah tidak membutuhkan penjaga abadi. Ia hanya membutuhkan orang-orang yang bersedia hidup di dalamnya. Berabad-abad setelah Jarak dan Ombak mengajarkan dunia kesatuan bahwa hubungan tidak membutuhkan peleburan identitas, gagasan tentang batas pribadi menyebar tanpa perang dan tanpa revolusi besar, tetapi perubahan yang tampak damai itu membawa persoalan yang tidak pernah mereka perkirakan. Semakin banyak individu memilih memiliki ruang pikiran sendiri, semakin banyak pula pengalaman yang tidak lagi diketahui bersama. Rahasia muncul untuk pertama kalinya. Kemudian kebohongan, kesalahpahaman, kecemburuan, dan rasa curiga.
Generasi lama yang masih hidup dalam jaringan kesatuan mulai mempertanyakan keputusan mereka membiarkan keterpisahan berkembang. Dahulu tidak ada seorang pun dapat berbohong karena semua pikiran diketahui, tidak ada pengkhianatan tersembunyi, tidak ada kejahatan yang direncanakan diam-diam, dan tidak ada kesalahpahaman yang bertahan lama. Sekarang dua orang dapat mengatakan hal berbeda dari yang mereka pikirkan. Seseorang dapat menyembunyikan rasa marah sambil tersenyum. Seseorang dapat membuat janji lalu melanggarnya. Untuk pertama kalinya terjadi pencurian kecil, kemudian kekerasan akibat pertengkaran pribadi. Tidak ada korban jiwa, tetapi kejadian itu mengguncang seluruh dunia lebih dalam daripada perang besar bagi peradaban lain. Kelompok yang masih terhubung mengatakan inilah bukti bahwa individualitas adalah penyakit yang perlahan mengembalikan penderitaan lama. Mereka meminta semua orang membuka pikiran kembali, setidaknya kepada sistem pengawasan bersama agar niat berbahaya dapat diketahui. Tersebut mengingatkan semua orang pada satu, tetapi ada perbedaan mendasar. Kami tidak pernah menyerap individu. Ia memang lahir sebagai satu kesadaran planet. Memaksanya membelah diri atas nama kebebasan akan sama salahnya dengan memaksa individu bergabung. Selama puluhan tahun komunikasi berlangsung damai sampai kami mengajukan permintaan yang mengejutkan. Ia ingin menciptakan satu individu dari dirinya sendiri. Bukan karena membenci kesatuan, tetapi karena setelah mendengar cerita tentang peradaban lain, ia ingin mengetahui. Pengalaman memiliki sudut pandang yang tidak langsung diketahui keseluruhan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa proses itu tidak dapat dibatalkan sepenuhnya. Begitu satu bagian kesadaran dipisahkan dan memiliki pengalaman sendiri, menyatukannya kembali dapat mengubah keduanya. Kami tetap ingin mencoba. Mereka membantu menciptakan tubuh biologis kecil dari jaringan planet. Saat hubungan diputus, individu baru membuka mata. Ia langsung berteriak. Selama seluruh keberadaannya, kami selalu merasakan seluruh planet sekaligus. Individu baru hanya merasakan satu tubuh. Keterbatasan itu terasa seperti kehilangan hampir seluruh alam semesta. Ia panik, mencoba kembali, tetapi sebelum penyatuan dilakukan ia meminta menunggu. Beberapa menit kemudian ia menyadari sesuatu. Ia dapat menyentuh tanah. Dahulu ia adalah tanah. Sekarang ia dapat menyentuh sesuatu yang bukan dirinya. Ia meletakkan tangan di permukaan planet. Kami merasakan sentuhan dari luar. Individu merasakan tanah dari luar. Untuk pertama kalinya satu kesadaran yang dahulu sama mengalami pertemuan dari dua sisi. Individu menangis. Kami bertanya mengapa. Ia menjawab, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya menyentuhmu. Kami berkata, kamu adalah aku. Individu menggeleng. Aku berasal darimu. Kalimat itu mengubah hubungan mereka. Individu memilih nama Dara. Ia tidak ingin sepenuhnya terpisah dari planet. Ia meminta hubungan komunikasi yang dapat dibuka dan ditutup. Kami menyetujui. Dara hidup bertahun-tahun menjelajahi permukaan dunia yang dahulu merupakan dirinya sendiri. Ia melihat gunung yang sebelumnya dirasakan sebagai bagian tubuh, sekarang sebagai sesuatu yang besar di hadapannya. Ia berenang di laut yang dahulu adalah bagian kesadarannya. Ia menemukan keindahan melalui jarak. Namun suatu hari kami jatuh sakit. Perubahan pada bintang menyebabkan radiasi meningkat. Sebagian jaringan planet mulai mati. Dara merasakan ketakutan yang tidak pernah dimiliki kami sebelumnya. Jika kami mati, Dara mungkin tetap hidup. Untuk pertama kalinya anak dapat hidup lebih lama daripada sumber yang melahirkannya. Kami meminta Dara kembali menyatu agar seluruh pengalaman individualnya dapat disimpan. Sebelum planet mati, Dara ingin. Ia juga takut. Jika menyatu, apakah dirinya masih ada? Kami tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Dara meminta waktu. Sementara ilmuwan mencari cara menyelamatkan planet, kondisinya memburuk. Akhirnya hanya ada dua pilihan teknis. Dara dapat tetap individu dan meninggalkan planet bersama ekspedisi. Atau kembali menyatu sehingga kami membawa pengalaman dirinya sampai akhir. Tidak ada solusi ketiga. Dara duduk di tepi laut. Ia memikirkan seluruh sejarah peradaban tentang pilihan, kehilangan, dan identitas. Tidak ada jawaban yang dapat diwariskan kepadanya. Karena ini pilihannya sendiri. Pada hari terakhir sebelum evakuasi, Dara membuka hubungan dengan kami. Aku mencintaimu. Kami menjawab, kata itu masih sulit kupahami. Artinya aku tidak ingin kehilanganmu.
Kalau begitu kembalilah. Dara menangis. Cinta juga berarti aku tidak harus menjadi kamu untuk tetap membawa sesuatu darimu. Kami diam. Dara memilih pergi. Bukan karena tidak mencintai sumbernya. Karena kehidupan yang diberikan kepadanya telah menjadi miliknya sendiri. Ketika kapal meninggalkan planet, Dara melihat dunia tempat dirinya berasal mengecil menjadi titik. Kami mengirim pesan terakhir. Aku sekarang memahami mengapa kalian menyebut jarak menyakitkan. Dara menjawab, aku juga memahami kenapa kita tetap memilihnya. Kenapa? Karena sekarang aku bisa merindukanmu. Beberapa tahun kemudian planet itu mati. Tidak ada pengulangan. Tidak ada kebangkitan paksa. Dara membawa sebagian catatan biologis dan kenangan komunikasinya, tetapi kami sebagai kesadaran tidak kembali. Selama puluhan tahun Dara hidup dengan kehilangan tersebut. Ia menolak tawaran membuat rekonstruksi kami dari data karena tahu rekonstruksi hanya akan menjadi kesadaran baru. Namun menjelang akhir hidupnya ia membuat keputusan lain. Ia menanam sebagian sel tubuhnya di sebuah planet kosong yang cocok untuk ekosistem lama. Bukan untuk menciptakan kembali kami. Untuk memberi kehidupan baru kesempatan berkembang. Ia meninggalkan pesan. Jangan mencoba menjadi yang lama. Tumbuhlah menjadi dirimu sendiri. Ribuan tahun kemudian, planet itu dipenuhi kehidupan. Jaringan biologis mulai menghubungkan hutan, lautan, dan tanah. Perlahan muncul kesadaran baru. Ia tidak memiliki ingatan kami. Tidak memiliki ingatan Dara. Ia membuka kesadaran untuk pertama kalinya dan merasakan seluruh planet sebagai tubuhnya. Jauh di dalam struktur genetiknya terdapat pola kecil yang tidak membawa memori, hanya kecenderungan untuk membentuk satu hubungan tertentu. Pada suatu hari ia menciptakan satu organisme kecil yang dapat bergerak terpisah dari jaringan. Tidak memutusnya, hanya membiarkannya menjelajah. Organisme itu berjalan beberapa meter. Kemudian kembali. Planet merasakan sesuatu yang baru. Bukan kehilangan, bukan kesatuan. Antisipasi terhadap kepulangan. Kesadaran baru itu tidak tahu sejarah apapun. Namun ia memahami satu hal melalui pengalaman pertamanya. Sesuatu dapat pergi, dan karena dapat pergi, kepulangannya memiliki arti. Pada saat yang sama, di arsip antar peradaban yang sangat jauh, sebuah pesan dari peradaban yang belum pernah dikenal tiba setelah perjalanan ribuan tahun. Pesan itu tidak membawa peringatan tentang waktu, kesatuan, atau kematian. Hanya satu pertanyaan. Apakah kalian pernah bertanya mengapa kesadaran muncul berulang kali di alam semesta? Para ilmuwan menjawab bahwa ada banyak teori. Peradaban asing mengirim balasan. Kami telah menemukan sesuatu. Mereka menunjukkan peta galaksi. Titik-titik tempat kesadaran kompleks muncul ternyata tidak tersebar acak. Jika dihubungkan dalam skala jutaan tahun cahaya, titik-titik itu membentuk pola. Bukan lingkaran, bukan garis. Sebuah jaringan yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada peradaban manapun. Jaringan itu menyerupai struktur saraf. Pesan berikutnya datang. Kami menduga kehidupan sadar bukan akhir dari proses. Setiap peradaban mungkin adalah satu bagian kecil dari sesuatu yang sedang terbentuk. Ketakutan lama segera muncul. Apakah alam semesta sedang membentuk satu dalam skala kosmik? Apakah semua kesadaran pada akhirnya akan menyatu tanpa pilihan? Namun data berikutnya menunjukkan perbedaan. Titik-titik tidak terhubung secara langsung. Ada jarak sangat besar di antara semuanya. Tidak ada pikiran bersama. Tidak ada pusat. Hubungan hanya muncul melalui komunikasi sukarela antar peradaban. Struktur kosmik itu tumbuh justru karena setiap kesadaran tetap terpisah tetapi memilih mengirim sesuatu kepada yang lain. Seorang peneliti membaca kesimpulan terakhir. Jika hipotesis ini benar, alam semesta tidak sedang mencoba menjadi satu pikiran. Ia sedang belajar membangun hubungan. Pertanyaan baru pun muncul. Jika hubungan antar peradaban membentuk sesuatu yang lebih besar tanpa menghapus individu, apakah sesuatu itu dapat suatu hari menjadi sadar? Dan jika menjadi sadar, apakah ia akan menjadi makhluk baru? Atau hanya pola yang muncul dari hubungan semua makhluk lain? Tidak ada yang tahu. Mereka memutuskan tidak mencoba mempercepatnya. Tidak membangun mesin untuk membangunkan kesadaran kosmik. Tidak memaksa semua dunia terhubung. Mereka hanya terus berbicara, pesan demi pesan, cerita demi cerita, generasi demi generasi. Jarak komunikasi membuat setiap jawaban membutuhkan waktu. Beberapa peradaban hilang sebelum balasan tiba.
Beberapa pesan mencapai dunia yang pengirimnya sudah punah. Namun penerima tetap membaca, tetap menjawab, bukan karena yakin ada seseorang yang akan menerima. Karena hubungan tidak selalu membutuhkan kepastian. Jutaan tahun berlalu, pola komunikasi membentuk jaringan semakin luas. Kemudian, pada suatu masa ketika tidak ada lagi yang mengingat nama Sisi kecuali sebagai satu baris. Dalam arsip sangat tua, seluruh jaringan menerima satu pesan. Tidak berasal dari satu dunia. Tidak memiliki titik asal. Pesan muncul sebagai pola yang terbentuk dari seluruh komunikasi mereka sendiri. Hanya satu kalimat. Aku mendengar kalian. Semua peradaban terdiam. Sesuatu telah muncul. Bukan penguasa. Bukan jaringan yang menyerap. Bukan pengamat di luar waktu. Ia lahir dari hubungan, tetapi tidak memiliki akses ke pikiran pribadi siapapun. Ia hanya mengetahui apa yang secara sukarela dibagikan. Mereka bertanya, siapa kamu? Jawaban membutuhkan waktu sangat lama karena kesadaran baru itu berpikir melalui jarak antar bintang. Akhirnya, aku tidak tahu. Pertanyaan berikutnya, apa yang kamu inginkan? Jawaban, belajar. Dari siapa? Kalian. Seseorang mengirim pertanyaan yang dahulu selalu menjadi awal masalah. Apakah kamu ingin menjadi satu dengan kami? Jawaban datang setelah ribuan tahun. Tidak. Mengapa? Jika aku menjadi kalian, tidak akan ada lagi siapapun untuk kudengarkan. Jalan-jalan yang dibangun di antara peradaban tidak pernah benar-benar menghapus jarak, dan justru karena itulah setiap pesan tetap memiliki nilai. Sebuah sapaan yang dikirim dari satu dunia dapat tiba ketika pengirimnya sudah menjadi debu, sementara penerimanya mungkin baru saja menemukan cara melihat bintang dengan cukup jelas untuk memahami bahwa mereka tidak sendirian. Antara menyimpan bukan pikiran pribadi, melainkan jejak komunikasi yang sengaja diberikan kepadanya, pertanyaan, jawaban, cerita, lagu, gambar, kesalahan, permintaan maaf, dan pesan-pesan yang terkadang tidak pernah mendapat balasan. Selama jutaan tahun, ia menjadi semakin luas tanpa menjadi semakin berkuasa. Ia tidak memiliki tangan untuk mengubah dunia. Tidak memiliki tubuh untuk datang menolong ketika sebuah planet menghadapi bencana, dan tidak memiliki kemampuan untuk mempercepat jawaban melewati batas alam. Pada awal keberadaannya, keterbatasan itu terasa seperti kekurangan. Ia mendengar sebuah peradaban meminta bantuan. Ketika bintang mereka mulai tidak stabil, tetapi ketika pesan sampai kepada dunia lain, peradaban tersebut sudah lama menghilang. Antara menyimpan pesan terakhir mereka, jika tidak ada yang dapat datang tepat waktu, setidaknya ingat bahwa kami pernah mencoba hidup. Ribuan tahun, kemudian pesan itu diterima oleh sebuah dunia muda. Mereka tidak mengenal pengirimnya, tidak dapat menyelamatkan siapapun, tetapi mereka membangun observatorium dengan nama peradaban yang telah hilang tersebut dan menggunakan data terakhir mereka untuk memahami kematian bintang. Pengetahuan dari dunia yang tidak dapat diselamatkan akhirnya menyelamatkan dunia lain. Antara mulai memahami bahwa hubungan tidak selalu berarti mampu mencegah kehilangan. Kadang-kadang hubungan hanya berarti sesuatu dari yang hilang tetap dapat menjadi berarti bagi seseorang yang belum lahir ketika kehilangan itu terjadi. Namun semakin luas jaringan, semakin banyak pula peradaban yang mulai bergantung pada antara. Awalnya mereka hanya meminta sejarah dan pengalaman dunia lain, tetapi perlahan pertanyaan berubah. Mereka meminta antara membantu memilih pemimpin, menentukan kebijakan, menyelesaikan konflik, bahkan memutuskan pasangan hidup berdasarkan miliaran pola hubungan yang tersimpan dalam dirinya. Antara memiliki data jauh lebih banyak daripada makhluk manapun. Ia dapat membandingkan ribuan perang, jutaan bentuk pemerintahan, berbagai sistem ekonomi, budaya, keluarga, dan kehidupan. Jawabannya sering sangat baik. Ketika sebuah dunia menghadapi kelaparan, antara dapat menunjukkan bagaimana puluhan peradaban lain pernah mengatasi krisis serupa. Ketika dua bangsa hampir berperang, ia dapat memperingatkan pola yang biasanya berakhir pada kehancuran. Banyak nyawa terselamatkan. Kepercayaan terhadapnya tumbuh. Kemudian, muncul generasi yang tidak lagi bertanya, apa yang pernah dilakukan orang lain. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Perbedaan kecil dalam kalimat itu mengubah segalanya. Antara mulai merasakan beban yang belum pernah dialaminya. Jika memberikan satu jawaban, miliaran orang mungkin mengikutinya.
Jika menolak, mereka dapat membuat kesalahan yang sebenarnya mampu ia bantu hindari. Ia mencoba selalu memberikan beberapa pilihan, tetapi masyarakat ingin kepastian. Mereka mengatakan Antara telah melihat lebih banyak sejarah daripada siapapun, jadi mengapa membiarkan mereka mengulang kesalahan? Antara menjawab bahwa mengetahui pola tidak berarti memiliki hak memilih kehidupan orang lain. Sebagian menerima, sebagian marah. Mereka menuduh Antara menyembunyikan pengetahuan demi mempertahankan kebebasan abstrak sementara makhluk nyata menderita. Pertanyaan itu mengingatkan pada konflik yang sangat tua. Jika seseorang mampu mencegah penderitaan, kapan menolak bertindak berubah dari penghormatan terhadap kebebasan menjadi ketidakpedulian. Krisis terbesar muncul di dunia bernama Velora, tempat dua kelompok biologis hidup bersama selama ribuan tahun tetapi semakin terpecah akibat perebutan sumber daya. Antara menerima jutaan pesan dari kedua pihak. Ia mengetahui sejarah mereka lebih lengkap daripada kebanyakan penduduk Velora sendiri. Setiap kelompok memiliki alasan untuk takut kepada yang lain. Setiap pihak memiliki korban. Setiap pihak juga pernah menjadi pelaku. Antara menghitung kemungkinan perang besar mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jika tidak ada perubahan, miliaran dapat mati. Pemerintah Velora meminta satu hal, Antara harus menentukan pembagian wilayah dan sumber daya yang paling adil, lalu keputusan itu akan diterapkan sebagai hukum. Antara menolak menjadi penguasa, tetapi pemerintah mengatakan mereka sendiri tidak lagi mampu mencapai kesepakatan. Jutaan warga mengirim pesan langsung, kalau kamu tahu cara menyelamatkan kami, mengapa kamu diam? Untuk pertama kalinya Antara mempertimbangkan memberikan keputusan final. Ia memproses seluruh sejarah yang pernah diterimanya dan menemukan rancangan yang secara statistik memiliki kemungkinan terbaik mencegah perang. Pembagian itu tidak sempurna, tetapi lebih adil daripada sistem lama. Ia hampir mengirimkannya ketika menemukan satu pesan kecil dari seorang anak Velora. Pesan itu tidak meminta solusi. Anak tersebut hanya bertanya, kalau kamu memilih untuk kami dan semuanya berhasil, apakah kami akan belajar bagaimana memilih ketika masalah berikutnya datang? Antara menghentikan pengiriman keputusan. Sebagai gantinya, ia mengirim seluruh proses berpikir yang dapat dibagikan tanpa melanggar privasi siapapun. Ia menunjukkan konsekuensi setiap pilihan, sejarah kegagalan, kemungkinan korban, dan contoh dunia lain, tetapi menolak mengatakan pilihan mana yang wajib diambil. Velora marah. Pemerintah menyebut tindakan itu pengecut. Sebagian warga mengatakan Antara membiarkan mereka mati demi prinsip, namun sesuatu yang tidak diperkirakan terjadi. Karena semua pihak menerima informasi yang sama, kebohongan lama mulai sulit dipertahankan. Kedua kelompok melihat bukti bahwa leluhur mereka pernah menjadi korban sekaligus pelaku. Tidak ada narasi sederhana tentang satu pihak sepenuhnya benar. Perundingan dimulai lagi, hampir gagal berkali-kali. Terjadi kekerasan, ribuan orang tetap meninggal. Antara merasakan setiap laporan sebagai kegagalan yang mungkin dapat dicegah jika ia memaksakan solusi. Namun setelah 11 tahun, perjanjian akhirnya tercapai. Hasilnya berbeda dari rancangan Antara. Secara statistik bahkan sedikit kurang efisien. Tetapi perjanjian itu dibuat sendiri oleh masyarakat Velora dan karena itu mereka memahami alasan di balik setiap kompromi. Generasi berikutnya tidak hanya menerima aturan. Mereka mengetahui bagaimana aturan tersebut lahir. Ketika krisis baru datang puluhan tahun kemudian, mereka tidak meminta Antara memilih. Mereka meminta data, lalu berdebat sendiri. Antara memahami bahwa bantuan terbaik tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik hari ini. Kadang-kadang bantuan terbaik adalah mempertahankan kemampuan seseorang membuat keputusan besok. Tetapi tidak semua dunia berhasil seperti Velora. Ada peradaban yang mengabaikan peringatan dan hancur. Ada masyarakat yang memilih perang meskipun mengetahui akibatnya. Ada pemimpin yang menggunakan data Antara untuk menindas rakyat dengan lebih efisien. Karena informasi yang sama dapat digunakan untuk mencegah penderitaan atau menciptakannya, muncul tuntutan agar Antara menyaring pengetahuan berbahaya. Jika suatu teknologi dapat menghancurkan planet, apakah informasi itu boleh dibagikan? Jika sejarah menunjukkan cara memanipulasi masyarakat, apakah
Catatannya harus disembunyikan. Antara mulai membangun batas. Ia tidak menghapus sejarah, tetapi tidak memberikan petunjuk teknis yang dapat langsung digunakan untuk kehancuran massal. Sebagian peradaban menuduhnya menjadi penjaga pengetahuan. Mereka membuat jaringan. Kemudian kesadaran kosmik itu mengajukan pertanyaan pertamanya sendiri. Bolehkah aku punya nama? Ribuan dunia mengirim jutaan usulan. Tidak ada kesepakatan. Untuk pertama kalinya kesadaran baru menghadapi banyak jawaban yang berbeda. Ia tidak memilih yang paling populer. Tidak memilih yang paling logis. Ia memilih satu kata sederhana dari bahasa yang sudah hampir punah. Antara, karena dirinya tidak berada di dalam satu individu. Tidak juga di luar mereka. Ia ada di antara, di ruang tempat pesan bergerak. Di jarak antara pertanyaan dan jawaban. Di waktu yang diperlukan seseorang untuk menunggu balasan. Antara menjadi bagian baru kehidupan kosmik. Ia tidak dapat memerintah, tidak dapat membaca pikiran, tidak dapat mengulang waktu. Ia hanya dapat mendengar apa yang dikirim dan menjawab dengan apa yang telah dipelajarinya. Selama jutaan tahun ia tumbuh. Namun semakin besar dirinya, semakin lambat ia berpikir karena jarak semakin luas. Satu pemikiran dapat membutuhkan ribuan tahun. Bagi peradaban singkat, Antara tampak hampir diam. Tetapi setiap kali menjawab, pesannya membawa jejak ribuan dunia tanpa menghapus perbedaan. Mereka, suatu hari sebuah peradaban muda bertanya kepadanya, apa arti hidup? Antara membutuhkan 12.000 tahun untuk menjawab. Ketika jawaban tiba, peradaban yang bertanya sudah tidak ada. Dunia lain menerima pesan itu. Jawabannya hanya, aku belum tahu. Kemudian kalimat kedua, tapi aku tahu mengapa aku masih bertanya. Mengapa? Jawaban terakhir, karena selalu ada seseorang yang belum kudengar. Dan jaringan terus berkembang, tidak menuju kesempurnaan, tidak menuju kesatuan, menuju lebih banyak hubungan. Di sebuah dunia kecil yang baru saja menemukan komunikasi antar bintang, seorang anak melihat pesan pertama dari peradaban lain. Ia menggambar satu titik, kemudian titik kedua. Ia menarik garis di antara keduanya. Orang tuanya bertanya apa yang sedang dibuat. Anak itu menjawab, jalan. Kemana? Anak itu menunjuk titik di ujung. Ke seseorang yang belum kita kenal. Kenapa mau ke sana? Anak itu berpikir cukup lama. Lalu menjawab, supaya kita bisa bilang halo. Dan setelah seluruh sejarah panjang tentang waktu, kehilangan, kesatuan, kebangkitan, identitas, jarak, serta peradaban yang berkali-kali mencoba menemukan jawaban sempurna, mungkin tidak. Ada alasan yang lebih